Miring nggak tuh? Gitu ya. Ya, Bang. Nanya nih, Bang. Kalau nanya kayak gitu ya udah, ayo. Gini loh. Nggak sedikit banyak mengulik siapa sih Edi Moralubis itu? Bisa diceritain nggak dikit? Ya bukan siapa-siapa ya, kayak orang orang Indonesia biasa aja Iya udah. maksudnya tempat abang tinggal apa gimana gitu loh maksudnya. Eh, gua dari ini Hmm. dari Sidimpuan, Si Dimpon mana tuh? Sumatera Utara sih. Lumayan berapa ya? Kalau Oh naik bus dari Medan masih jauh sih. gitu. Cuman Berapa berapa? hmm, Kirain naik deket-deket aja gitu. naik bus ya 8 jam 9 jam dari Medan lumayan lah. Anjir, Lewatin hutan gitu. lah sama baik gue dari Cilacap ke Jakarta, ge. Masa Serius? iya? Ih, serius. Emang lu pernah naik mobil? Iya iya sih ya, naik Iya, mobil sih. gue kalau dulu gawe di Cikarang kayak gitu. Kan dari Cilacap ke Ono juga 8 jam kurang lebih. Tapi lewat jalan tol sih. Sono udah ada jalan tol belum? Ya ini boro-boro aja hutan mulu. Lu kalau udah turun di sono nggak tahu apa? Nggak tahu udah itu hidup apa enggak tuh. Kalau udah Anjir. ketinggalan bus sudah. Ngomong-ngomong nih, abang dulu ke Jepang nih motivasinya apa kalau boleh tahu? Hah? Ya miskin. Apalagi coba? Iya sih sama sih. Ya hampir semua sih. Miskin Maksudnya lah. ya Nyari penghidupan yang lebih oke aja sih sebenarnya ke sini. emang di sono nggak pabrik itu nggak ada kan? Apa gimana? Eh, pabrik ada sih, cuman penghasilan orang rata-rata di sono jualan, paling jualan. Oh. Ya jualan sama warga gitu sih. Nggak kayak misalnya paling PNS yang kantoran sama kerja Oh bank gitu. gitu. Sama, Berarti kebanyakan wirausaha gitu ya? iya nggak, ya mau kerja juga UMR-nya kayak apaan sih nih Eh, gaji segini gitu dong. buat beli ciki Ya, doang gitu? ya kayak buat hidup sendiri doang, kayak nggak punya keluarga gitu kalau Iya mau gitu. kerja di sono Heeh. gitu. Jadi kalau punya cewek susah gitu lah ya buat malam minggu CS gitu ya? apaan? Cewek gitu ya? Oh cewek, lo ngapain sih? Enggak. Cewek-cewek. Awal mulanya tuh gimana? Kok bisa kepikiran ke Jepang gitu? Eh awalnya kan karena emang suka juga anime kan. Oh, berangkat Tapi dari sebenarnya sana. gue kan dulu awalnya kerja di Jakarta dulu kan. Maksudnya emang dari dulu emang pengen ke Jepang. Gue juga nggak tahu Oh. kenapa tuh. Maksudnya ngambil kerjaan di Jakarta juga biar buat batu loncatan bisa ke Jepang gitu. Soalnya Oh, berarti itu kan ada di koran tuh awalnya tuh. hmm. Terus di koran itu iklan gitu di Hmm. koran ada emang bisa kesempatan berangkat ke Jepang itu makanya gue ikutan karena itu juga emang udah dari Oh. dulu Oh, emang dari dulu. udah direncanain Oh, sih sebenarnya. direncanain gitu ya dari Hmm. semenjak SMK kurang lebih lah ya. Enggak. Enggak Udah. juga sih, Enggak. udah lulus sekolah sih ya. Oh, Ya masa gue SMK iya sih nggak tau dah. emang Lupa gue. biasanya kan SMK tuh orientasinya kerja gitu loh. Iya enggak sih? Emang dari dulu pengen ngerantau sih, cuman kan tahu kan orang tua nggak ada duit kan. Gitu. Jadi biar gimana caranya nih bisa keluar kota gratis gitu ada yang bayain. Oh gitu. Ya Hmm. siap, siap, siap. Gue magang dulu di Jakarta kan apa ke Jakarta dulu nih. Hmm. Emang semua di kayak pesawat, eh, makan di sana tempat tinggal dijamin, makanya Oh, gue Mas berani berangkat juga. ya. Oh, berarti bukan penipuan gitu ya? Lah gue sekarang ini kalau di sini kalau gue penipuan udah kan itu udah kan kerja banyak rodi no. gue sekarang. Hah? Banyak di sono ada penipuan gitu. Ya Ya cuma kalau bayar-bayar. udah sampai masuk koran kayaknya nggak Enggak bakal sih, lah. iya Apalagi yang benar. ngadain kemarin itu kan Kementerian Pendidikan gitu. Jadi Oh. Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi nggak Hmm. bakalan gitu-gitulah. Berarti enggak LPK LPK gitu ya? Kebetulan bukan LPK ya? Iya sih. Yayasan deh kalau Iya sih. gua jadinya itu gua juga angkatan pertama, nggak tahu deh itu dia Hmm. maksudnya Oh iya ya. LPK apa enggak. Cuman kayaknya enggak deh. Cuman Dari cara kerjanya sama aja ya. iya sih, kurang lebih. Tapi Abang keluar modal buat selama proses ke Jepang apa enggak? Eh kebetulan kan gua kemarin angkatan pertama kayak kelinci percobaan doang gitu. Dibilang Tapi sampai Jepang ngerasain kayak makanya gitu-gitu dia enggak beneran enggak? gini-gini. Jadi yang yayasan gua dulu pendidikan itu dia belum tahu nih celah-celahnya ngambil duitnya gimana nih. Jadi dia mau Oh. pelajarin dulu lewat gua nih ada sama teman-teman lah kan gitu kan. Ini Oh iya, angkatan iya, pertama iya. nih gimana nih biar Biar ada duitnya kali kan. Soalnya gua pertama gratis, bayar makan ya makan doang. oh makan doang gitu ya. Kalau tempat tinggal disediain dulu, guru Eh. juga nggak, senses juga nggak perlu bayar, kelas Oh, juga disediain gitu. enak ya. Berarti enggak Angkatan gua doang, angkatan Abang doang di ya. bawah-bawah gua udah kayak di tahu nih celahnya di mana dia ngambil duitnya nih. Berarti Jadi udah bener-bener mulai bayar. berarti dipus beneran ya di bawahnya Abang Udah ya. tahu dia kayak belajar lah dia. Awal-awal kayak bakar duit dulu Iya gitu kan. sih, namanya juga pengen untung ya dikit-dikit lah bakar duit Mm-mm. dulu baru. Ya gitulah pokoknya. Tuh
tahun berapa kalau boleh tahu? Apanya berangkat ke Jepangnya Berangkat masuk iya. LPK masuk ininya nih. Mungkin awal masuk itunya perusahaan di Indonesia dulu ya. Itu Aduh, gua udah sempat kuliah dulu dua kuliah juga. Buset. kuliah belum nggak nyampe nggak sampai 1 semester sih sebenarnya. Belum sempat ujian SKS Oh, belum gitu. masuk ya? 5 bulan lah pas mau ujian, terus ada itu Ada lowongan iklan di koran iklan. gitulah pokoknya kan buat berangkat ke Jakarta. Ya udah gua ikut testing, lulus berangkat ke Jakarta gitu. Tahunnya lulus SMA 2014 ya apa 15 apa lupa. 14 gitu. 14 ya. Sama berarti ya? Heeh. Anjir, 9 berapa? 95? Iya 95. Sama. 2014 ya? Iya. Ya, 2014. 2014 Berarti gua sama-sama. ke Ah, sononya 2015-an ya Oh, kalau nggak salah. 2015. Iya, iya, Hmm, iya. berangkatnya. 2015. Sampai di Bekasi atau Jakarta dulu? Gua nggak pernah Bekasi kok. Di Jakarta Bekasi. ya berarti ya? Iya. Di Jakarta. Jakarta gawe berapa bulan sono? Magang setahun. Setahun magang berarti 2015. Makan gaji gope gua anjir. Setahun gila. Serius? Cuman asrama ditanggung kan sama makan ditanggung. Cuman gope gajinya. Serius gope? Di Jakarta gope makan apa? Iya kan makan ditanggung. Iya, maksudnya... Cuman kalau lembur gaji lemburnya sama gaji karyawan biasa doang. Jadi kalau dulu kan masih muda tuh, masih gencar lembur gitu. Biar gaji gope juga bisa tembus 3 juta. Tapi gila sih dulu lembur ratusan jam kayak orang gila. Range-nya dari berapa 3 juta 4 juta per bulan kalau sama lembur? Ya, tergantung produksi ya. Kalau lagi sibuk mah Sabtu masuk juga kan kadang Sabtu masuk. Pokoknya kalau nggak ada istirahatnya bisa gue pernah tembus apa ya 4.500.000 gitu dari GoPay doang kan. Lemburan sendiri itu mah gila sih menurut gue. Mau bae ya dikerjain. Lah gimana kan, tapi lulus SMA kayak dapat duit juta-jutaan udah kayak anjing jutaan gitu. Jajan gue dulu 10.000 kan sehari gitu. Anjir, gue dulu tiba-tiba dapat 5.000 gitu. Sehari kayak 5.000 gue, ya Allah. Masa iya? Sumpah. SMA. Ya tapi kan punya motor. Iya lah gue jalan, kadang naik angkot. Ya sama ge. Angkot doang udah berapa? Kelas 10 ge gue naik bus. Hah? Bus naik bus gue, nggak ada angkot sono. Bohong banget aja. Ya kan lu naik motor. Kelas 10 mah bus. Tahun pertama gue. Kelas 10 berapa sih? Kelas 10, kelas 1. Oh, kelas 10 kelas 1. Iya. Iya masa coaching lu nggak makan dong? Sumpah orang naik bus 1.000. Oh naik bus 1.000. Berarti 2 kali PP 2.000. 3.000 buat beli apa ge. Terus gue bawa bekal. Kaya dari mananya? Kaya alhamdulillah ada gitu. Kan tanah lu di mana-mana. Amin ya Allah. Masa iya sih nggak mungkin lah. Serius sumpah. Lu makan apa anjir di kantin? Enggak, gue bawa bekal. Banyak teman-teman yang bawa bekal. Kebanyakan di SMK gue tuh banyak bawa bekal gitu. Oh, kampung. Iya, kampung sih. Emang ada kantin ada di sekolah? Ada kantin. Udah laku dong kantinnya kalau orang pada bawa bekal. Iya, tetap aja laku sih. Kan banyak tuh bocah-bocah yang kaya gitu ya. Jarang bawa bekal mereka. Oh, ada juga orang kaya di sana. Kirain gue lu udah paling kaya lu di sana. Gila. Nah, terus prosesnya ketika kerja tuh itu disambi belajar atau gimana? Kerja waktu di mana nih? Waktu sebelum berangkat. Enggak lah, gua kan ya udah kerja doang kan belum ada sangkut pautnya buat ini mau berangkat ke Jepang ya kan belum. Ada, ya. Gua kira pagi gawe malam kerja magang gitu setahun itu balik enggak ya gua ya? Tar dulu. Oh enggak sih lanjut ini apa namanya? Karyawan magang apa sih namanya? Iya gitulah. PKWT. Ada kepanjangan itu. PKWT. KWT ya, karyawan waktu tertentu. Karyawan waktu tertentu. Enggak, kalau tempat gua KWT ya. PP-nya apaan? PKWT, pekerja. K-nya? Karyawan enggak tahu. Iya, masa kerja karyawan. Kalau pokoknya punya aku PKWT kalau enggak salah. Oh, kalau gua kan KWT itu karyawan waktu tertentu. Iya. Katanya sih Bu Mega dulu yang buat ya kalau enggak salah. Sih, iya menurut gua sih ada positifnya juga sih. Daripada seandainya nih loh. Lu kartep semua nih. Tahu, misalnya angkatan sekarang nih kartep semua. Yang lain mau gawe apa coba? Iya sih. Iya. Emang ada bagusnya sih. Yang karyawan kontrak habis terus ganti lagi. Ganti lagi. Cuman perusahaannya kan pasti untung gede kan jadi. Iya sih. Kan. Gak bayar orang. Iya sama-sama untung lah. Iya sama-sama untung sih menurut gua. Ya buat teman-teman yang mau cari kerja tetap semangat lah di kalau misalnya KWT juga nggak ada gua juga nggak bakal berangkat ke Jakarta kali ya mungkin ya. Mungkin ya. Ya di uni sama orang-orang tua kayaknya deh. Iya sih. Ya, ada sih untung. Berarti setelah magang baru tuh proses
belajar gitu, belajar bahasa Jepang gitu? Enggak, dulu kan karyawan dulu nih, Hmm. setahun. Terus ini kayaknya anak perusahaan gitu yang buat, Oh. kan gue kerja di perusahaan nih, itu anak perusahaannya buat perusahaan apa, buat program gitu, buat ngeberangkatin anak-anak karyawan yang pernah kerja di sini, boleh magang, boleh yang KWT kan, buat berangkat ke Jepang gitu. Perusahaan yang sama di Jepangnya. Oh gitu. Eh, Pertukaran lah ya ibaratnya. nggak ada pertukaran, nggak Jepangnya nggak ada yang ke Oh Indonesia iya, ya. nggak mau juga ya Nggak ngapain. mungkin lah. Jadi dia buat program gitu yang mantan karyawan sama yang karyawan masih kerja yang KWT gitu buat testing buat berangkat ke Jepang gitu. Jadi ya gitulah, kayak kita seolah-olah dikirim dari perusahaan yang sama dari Oh Indonesia. iya iya iya. Cuman tapi beda sih tetap sih ya. Enggak ada sangkut pautnya sih sebenarnya, gue juga nggak paham. Oh gitu. Iya. Berarti berjalan berapa bulan tuh kegiatan belajar mengajarnya tentang bahasa Jepang? Ya biasanya 6 bulan sih ya. 6 bulan. Gua kemarin 6 bulan. 6 bulan. Itu fan-fan aja. Awal-awal tuh kok kayak nyangka nggak bakal sesulit ini, semudah ini nggak bahasa Jepang itu? Susah lah bahasa Jepang. Gitu ya? Gila sih. Apalagi kan belajarnya kan baru awal banget kan di situ kan. Pasti susah lah, kayak pola-pola kalimat, gila sih. Belum kanji. Iya sih. Itu kalau betul kan abang nih belajar nih udah apa masih kerja? Enggak. Itu uangnya dari mana? Enggak kerja. Kalau udah masuk kemarin udah lulus testing buat masuk itu, buat masuk yayasan itu udah nggak kerja lagi. Emang harus nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja. Soalnya kan belajarnya aja dari kegiatannya udah dari subuh masak tuh, berangkat sekolah, balik, masak lagi, belajar, tidur deh gitu, emang padat banget itu. Jam 10 udah sampai jam 10 harus belajar masih tetap. Tapi HP kan ditahan juga kan, nggak bisa main HP. Anjir, ada gitu ya? Ya nggak tahu deh, karena awal-awal ya dia. Iya sih. Tapi sekarang juga kayaknya dia masih kayak gitu dah kayaknya. Ya buat kebaikan kedepannya sih. Iya, biar nggak pada main HP kan, biar fokus belajar doang sih. Bener sih. Tapi selama itu digaji nggak waktu? Enggak. Berarti uang apa? Kita udah syukur banget itu kita nggak bayar loh, malah digaji gimana? Iya sih. Ya siapa tahu nih, walaupun gak gawe nih, yang penting lu ikutan gua nih. Gitu. Semua kerjaan yang magang-magang juga diputus kontrak semua. Gitu. Soalnya kan dia kan anak perusahaan kan, jadi bisa lah biar kita belum habis kontrak juga putus di tengah-tengah, masih bisa lah, nggak ganti rugi kan. Biasanya kontrak kan kayak misalnya nih kontrak sampai 2 tahun nih, kita putus 1 tahun kan, sisa kontrak kita harus bayar tuh. Iya, harusnya gitu sih. Tapi kadang ada beberapa yang enggak, ini karena anak perusahaan doang kerja sama gitu, kan, jadi nggak perlu bayar gitu. Gitu deh. Jadi selama pembelajaran nih kan banyak yang cerita-cerita teman-teman nih. Gue dibatsu sama senpai apa gimana? Kan kebetulan abang nih, gue diapain? Dibatsu gitu, kayak dikerjain gitu sama senpai. Dan kebetulan nih. Kok batsu sih? Lo ngapain sih pakai batsu? Gak tahu gue, kan istilahnya gitu ya. Gak ada, dibully kali di. Ya dibully. Iya. Kalau Jimmy masih masuk. Kalau batsu gue nggak pernah denger. Dibully lah sama senior. Kebetulan nih abang kan nggak punya senior angkatan pertama. Mungkin ada hal-hal random yang abang temui waktu selama belajar gitu, ada nggak? Lah hubungannya sama senpai apa nih? Enggak, soal ya kayak dikerjain sama guru, nih harus nulis apa ini, kalau salah nih nulis. Enggak, hubungannya sama senpai, kan lu buka pakai awalnya senpai tadi apaan? Enggak ada. Kan kebetulan lu sih? Iya kan kebetulan abang nggak punya senpai. Iya, mungkin dari senseinya lu saya abang nih salah. Besok tobang lah apa, ngerjain apa gitu. Gua enggak happy sebenarnya, senang aja ya dulu ya, soalnya senseinya baik-baik banget kan. Cuman ini doang sih, karena terlalu jadwalnya padat banget gitu. Pusingnya itu sih, kayak nggak ada istirahatnya ini. Kadang Sabtu Minggu kan libur. Ini bocah-bocah nih pada bikin kegiatan, kesel nggak lo? Misalkan gue pengen libur nih. Ya udah, dia adalah kerja bakti lah, ngapain gini, jogging, gila sih. Kan udah Senin sampai Jumat kan udah padat nih. Ngapain sih gitu doang sih gua kemarin sebelnya ya. Sebelnya gitu ya. Kan pengen istirahat. Tuh Sabtu Minggu pengen kegiatan yang lain selain sih. Ini. Kayak refreshing lah. Iya. Jalan-jalan ke mall lah. Orang-orang kayak nggak tahu dia nyari muka atau gimana. Cuman kan dia bikin, kan kadang ada nih rapat di ya anak-anak yang TITP kalau gua nyebutnya, Technical Intern Training in Japan gitu. Buat rapat gitu, apa sih yang kurang gitu kan.
apa yang harus diperbaikin gitu. Cuman kan ada kan yang lebih bener seharusnya ya. Nggak tahu deh. Apa karena gue doang yang malas kan? Kemungkinan. Gue sering banget sebel gara-gara itu doang. Kemungkinan abang sih masalahnya. Nggak tahu deh. Tapi banyak juga sih yang nggak tahu ya, yang buat peraturan itu Mengada-ngada. kayak gue ngeliat kalau dari sudut pandang gue kayak carmukmu doang sih. Oh gitu. Nggak guna buat kehidupan dah ini kayaknya. Tolol. Udahlah. Ya udah sih gitu. Botak nggak? Apa? Waktu itu pembayar botak nggak? Iya ya, aneh banget ya. Gue nggak paham dah konsepnya gimana dah. Maksudnya kan emang kalau lu botak lu jadi pinter apa gimana? Iya, kayak gitu. Mungkin abang orang semua kalau mau pinter harus jelek dulu ah. Gua sebel banget. Buat teman-teman ya. Apaan? Nggak harus botak sih menurut gue. Iya, nih buat yang penting rapi aja. Ya, maksudnya boleh sebenarnya. Gua bingung juga ada peraturan kayak di sekolah-sekolah harus rambut kayak tentara sih. Lu ngapain sih gitu maksudnya? Emang botak lu jadi pinter atau jadi baik gitu nggak tentu kan? Nggak ngaruh juga sih kepala. Nggak apa-apa sih sebenarnya gondrong asal rapi nggak sih sebenarnya? Iya. Lebih ke estetiknya sih ya. Nggak, makanya gue sering curiga gitu kayak di sekolah misalnya harus rambut pendek, gue curiganya kayak karena guru-gurunya pada botak gitu, dia nggak mau orang keren gitu. Gitu, kalau gue botak gue harus botak gitu ya, anjir lah. Soalnya yang gue lihat itu guru-gurunya kan pada ini rambutnya udah pada habis kan. Kayak profesor lah ya. Nggak tahu deh, nggak pinter-pinter juga kan. Pinter lah aja buktinya ngajarin apa. Dia stres doang kayaknya lah mati. Lang, lu nggak bisa nyalain sendiri. Lang, mati Lang. Ini dia di jantar. Lang, jangan di timer Lang. Laptop lu jangan di timer. Kok mati? Mati. Padahal lagi muter YouTube bisa mati. Aneh banget dah. Udah timer aja. Gue lagi seru. Gue lagi seru, Gilang. Yaudah. Ini dari guru botak nih. Yang nggak sih? Ya, sih. Ya menurut gue sih mungkin buat kerapihan gitu ya walaupun nggak botak sebenarnya asal rapi ya nggak gondrong banget lah. Kalau gondrong pun ya harus gimana. Nah, gue pernah denger ya, jokes ya, bukan jokes tadi gue nih. Jadi gue ngelempar doang nih. Gue pernah denger kayak apa korelasinya kebaikan sama rambut pendek gitu kan. Ya itu kok DPR rambutnya pada pendek kok pada korupsi anjing lah enggak jelas. Ini sensor nih. Gak jelas, makanya gak ngaruh sebenarnya gitu. Bukan gue yang ngomong ya. Gue juga itu gue denger doang. Berarti gak ada korelasinya baik sama rambut panjang, gak ada korelasinya. Yang penting rapi doang sih sebenarnya. Masa pelajar Indonesia jelek-jelek semua harus jelek gitu kan? Gue nggak paham dah itu dah. Makanya kayak di luar negeri kan, nggak apa-apa yang bagus-bagus itu ganteng-ganteng. Jadi orang kalau mau ke sekolah pengen biar belajarnya rajin, biar belajarnya seneng kan, pengen lihat cowok ganteng gitu, cewek cantik gitu kan. Ya ada motivasinya sih. Biar belajarnya lebih. Gua harus pinter nih biar cewek yang cakep sono ini. Iya sih benar juga. Tertarik sama gua kali gitu kan. Setidaknya rapi, ganteng lah. Iya, masa harus pendek semua nih bener. Terus nih pembelajaran kurang lebih 6 bulan kan. Setelah itu urus paspor, visa segala macem. Iya kan kayak sekarang kan kayak orang sampai tahun-tahunannya, makanya gue sedih banget itu sebenarnya itu. Iya sih. Gue nggak tahu dulu mulus aja gitu, nggak tahu kenapa tuh. 6 bulan ya udah 6 bulan berangkat gitu. Berarti berangkat nggak ada tunda-tunda gitu. Berarti gue curiga sih ibu abang itu malamnya sih. Enggak. Enggak gitu. Enggak, masa serius nih. Kan gua bukan gua sendiri. Tahajud nih. Mungkin kan bukan gua doang. Kan bukan gua doang yang berangkat tuh. Iya. Temen gua ada yang Kristen anjir. Jadi enggak ngaruh, makanya udahlah yang gitu-gitu lah. Gitu. Ini dikit aja nih. Makanya Kristen anjing goblok. Makanya enggak ngaruh kata gua. Mungkin kebetulan dulu masih jarang banget kan. Jadi kayak prosesnya masih gampang aja gitu dulu. Enggak ketat-ketat banget. Kayaknya sekarang karena banyak LPK yang oknum lah ya, lebih banyak kan. Bukan oknum sih, hampir. Ya, banyak yang kayak ngambil duit ini doang, siswanya doang, cuman berangkatnya kapan nggak tahu gitu. Kadang LPK cabang sih yang gitu. Soalnya ESO kan kebanyakan nggak ada regulernya gitu. Mereka tinggal reguler apa anda? Reguler yang belajar biasa gitu. Mereka kan biasanya yang ESO gede cuma nerima yang udah dapat job, yang insentif gitu, intensif gitu, kurang berapa bulan berangkat, biasanya gitu sih kebanyakan ESO sekarang.
Jadi LPK kecil tuh yang nampung yang mulai dari nol gitu. Makanya sekarang orang kayak belajar mulu anjing kalau nggak ada ini nggak ada iya nggak wawancara. Iya, sama Ini tuh gue LPK dulu kayak gitu. nggak tahu deh apa dia punya channel nggak sih di Jepang gitu gue kadang. Enggak, menurut gue sih kuat-kuatan. Enggak Nur. Maksudnya siapa aja sebenarnya bisa berangkat. Makanya kayaknya emang lowongan dia aja dikit. Iya Channel dia di Jepangnya dikit buat ngerekrut gitu kan. Iya, iya. Cuman dia pede-pede aja buka LPK, dia pengen duitnya doang emang tai emang Bang Abi. Oh gitu ya. Mungkin iya oknum sih ya. Iya nih banget dah, gua juga pingin gitu. Adik gua aja sampai ya udah berhenti gitu. Soalnya dia maksudnya adik gua nih masuk nih LPK. Udah berapa bulan nih gak ada apa-apaan, maksudnya gak ada cuma gitu-gitu baik. Masalahnya ini dia nih yang baru nih masih junior lah. Sampainya dia udah tahunan gak berangkat gitu. Gimana dianya? Gue mikirnya gitu ya udah jadi berhenti. Jadi gitu. Berhenti. Ini belajar sendiri dia nggak tahu dah kayak gimana. Ntar nih, udah nyampe rumah juga males-malesan. Jadi berangkat tuh lewat mana dulu? Apanya nih? Berangkat ke Jepangnya. Lewat mana? Lewat bandara. Iya, bandaranya mana? Aja bandara juga lo. Iya, iyalah. Lewat bandaranya Soekarno Hatta lah. Nyarter itu, apa enggak? Nyarter pesawat, apa gimana? Enggak lah, anjir. Gila kali lu nyarter miliaran anjir, gila lu nyarter pesawat. Kan ada tuh kayak yang negeri. Enggak ada, enggak bakal. Enggak. Berapa biji emang yang berangkat? Berapa biji? Gue sekali berangkat kemarin kalau nggak salah 33 apa 32 ya. Banyak lah. Iya. Lah gue dulu sendirian. Belakangan gitu kan, iya orang-orang kayak di keteng-keteng gitu kan. Gue dulu satu angkatan berangkat semua, nggak ada yang kecuali yang penyakitannya. Ada yang penyakitan kayak alergi dingin gitu. Kemarin teman gue nggak berangkat. Cuman berangkat juga tetap yang di angkatan keduanya dia barengan kalau udah sembuh. Iya, biasanya sih kebanyakan sih kalau yang maaf ini yang punya riwayat penyakit itu biasanya ya diobatin dulu kalau benar-benar sembuh baru bisa berangkat gitu, jangan maksain gitu. Ya, soalnya masa sih lu ke Jepang buat ribet orang doang, maksudnya kan lu datang ke Jepang buat berobat. Iya sih. Kan perusahaan juga nggak mau lah yang gitu-gituan makanya. Tapi dulu lumayan ketat loh. Sekarang nggak tahu deh itu masalah penyakit apa gimana dah. Temen aku dulu ada sampai dioperasi di Jepang. Apanya yang sakit? Apa kayak paru-paru gitu loh. Kenapa? Oh itu flek. Flek. Flek bukannya bentar doang yang nggak nyampe bulanan dah kayaknya. Nggak tahu. Pokoknya dia sampai dioperasi. Tapi berangkat tetap. Berangkat sampai sini, habis operasi pulang. Enggak, maksudnya masuk ke LPK-nya barengan lo? Enggak, dia senior. Yang berangkat dulu kan? Iya, gue dulu. Lama bener itu dia. Nggak tahu. Gitu. Nggak tuh teman gue juga ada soalnya dulu, tapi sembuh nggak tahu berapa bulan doang. Yang angkatan gue ya. Kan ketahuannya dia waktu masih pendidikan tuh, jadi masih sempat dibenerin. Oh gitu. Diobatin. Terus abis itu dia berhenti ngerokok gitu. Katanya karena kebanyakan ngerokok apa gimana dah. Iya kebanyakan sih gitu sih ya. Ada flek gitu. Cuman untungnya masih kecil, terus langsung ditanganin. Sembuh langsung bisa berangkat dia, nggak nungguin lama. Oh iya lupa gue mau nanya. Jadi itu sebelum proses itu abang bilang nggak ke orang tua? Apa? Pak Pugu mau ke Jepang nih apa gimana atau enggak? Gue lupa deh itu. Kayaknya iya lah ngomong lah pasti ya kan. Itu kan hal gede kan. Iya sih. Kayak misalnya masa lu tiba-tiba nelpon, "Mas saya di Jepang nih kan." Aja, gak lucu gitu ya. Ini aja. Lah kok di Jepang kayaknya anak gue lu ngapain Kayaknya gue enggak lah. Soalnya kan juga pasti kan gue udah gak kerja tuh. Transfer ke rumah juga kan pasti kurang lah. Masa gue nyari alasannya apa coba kalau nggak ngomong sih, ya. Iya benar. Ngomong sih tetap. Jadi boleh orang tua mau ngebolehin gitu. Ngebolehin apa enggak? Pak gue mau cari uang banyak gitu. Jangan jauh-jauh gitu. Enggak sih, gue dilepas aja gitu. Ya udah sono cari duit sono banyak. Enggak sih, karena kebetulan kan gue 5 bersaudara juga kan. Jadi enggak terlalu dimanja lah pastilah tetap. Apalagi anak kedua juga kan cowok. Ya udahlah lepas aja iya gitu. Sih, apalagi tujuan gue kan membantu ekonomi keluarga juga kan tetap kan. Sih benar gitu sih. Lagian gue enggak akrab sih sama ibu ya. Ya kebanyakan sih anak cowok akrabnya sama ibu sih. Cuman nggak terlalu kayak dikekang gitu. Soalnya gue juga kan udah lumayan oke lah ya. Nggak tolol banget lah. Gitu benar sih. Iya. Percaya lah orang tua. Udah tahu mana yang benar mana yang salah ya. Bisa hidup di negara orang lah. Kesan pertama datang di Jepang apa? Wow. Doraemon. Ya, awalnya kayak nggak nyangka aja sih kan pas udah di mobil tuh kan dari bandara mau ke tempat ini ke Apato sementara gitu kan. Enggak sih Kak.
ke Gakko. Dulu Enggak, kan turun awal-awal dari pulang. pesawat tuh gimana? Lah kan gua kalau turun dari pesawat kan udah sering pesawat kan Iya, dari Jepang dari Jepang nih. Wah, Jepang nih. Wah. sama aja kalau Sama gue apa ya, ya? kalau di bandara mah sama aja. Ah. Udah keluar bandara ini baru Ah. suasana Jepangnya Ah. kelihatan gitu. Kalau di bandara mah di mana-mana bandara kayaknya sama aja dah. Sama baik. Ada pesawat, Iya. ada gedung gede ya udah gitu. Enggak ada. Apaan? Enggak ada gedung gede. Itu anjir bertingkat itu yang tempat lu apa? Check in, check out. Oh iya sih, itu bener. gedung itu namanya apa? Lu coba? di Narita dulu. Bubuk lu, hah? Di Narita. Apa enggak? Di Kansai. Oh, Kansai Osaka. Kuko. Bagus. Soalnya kan gua dulu di Shiga Oh, Shiga. magangnya. Jadi Oh, iya. dekat Osaka lah berarti. Dulu gimana? Apa nih? Wow, ini Jepang nih. Oh, yang itu. Sebenarnya dari mobilnya sih, aduh, anjir di Jepang gitu sih kayak Kayak anjing gue di Jepang gitu di pas lagi mobil. Gue jadi kayak pura-pura ya biar kayak di dramatisir gitu di jendela gitu ngeliat wah Jepang gitu. Kalau aduh ada keinginan cari Doraemon enggak waktu itu? Wow, Doraemon nih. Kayaknya gue nggak tolol-tolol banget. Ya gue tolol cuman nggak setolol itu ya. Kayak ya. Abang pernah nggak kayak gini nih? Kayak gue nih, kayak dulu nih. Gue dengerin lagunya Doraemon tuh waktu Doraemon kelar. Apa tuh? Nggak maksudnya apa? Soundtracknya Doraemon tuh mengingatkan bahwa, anjir, gue dulu hanya sempat dengerin lagunya, sekarang gue nggak di kepala gue malah kayak pas lagi di mobil, hora, moto, serius lah. Tiap hari gue dulu senamnya itu, tahu? Iya sih. Iya, lagu Mirai. Mirai itu kayak lagu wajib di LPK sih. Iya, siapa hampir ya mesti setiap LPK sih menurut gue. Siapa tahu lah kayaknya lagu Mirai. Gitu. Itu sih. Waktu di LPK pasti. Tapi awal-awal langsung nggak enak sih sebenarnya. Soalnya kan gue datang musim dingin. Terus kan masuk itu dulu apa sih namanya? Senta kan, Senta. Semacam tempat pendidikan gitulah awal-awal sebulan dulu sebelum dilepas ke dunia kerja kan. Jadi kita belajar dulu di situ kebudayaan sama belajar bahasanya juga. Kebetulan gue nggak tahu deh itu kemarin tempatnya jelek ya, maaf nih kalau ada yang punya tempatnya. Ya sama baik lah. Bagus. Enggak, gua enggak proper tempatnya. Itu apa sih? Kontainer. Oh, iya. Kontainer dibuat kamar. Oh, iya, tahu. Dingin banget kan besi itu kan. Iya. Emang dilapisin kain kayak gini dilapisin apa sih ini enggak tahu. Berarti enggak diapato gitu? Enggak diapato. Makanya udah di kontainer. Satu kontainer itu 4 orang bertingkat gitu. Kamar mandi? Bukan kamarnya, tempat tidurnya bertingkat gitu. Kamar mandi dalam? Barengan kan namanya aku udah buset dah gue pertama kali di situ aja. Kan Ofuro kan satu nih, gede kan Ofuronya nih. Bareng gitu. Enggak, yang banyak kan di situ kan bukan orang Indonesia doang. Thailand, Vietnam, Myanmar. Jadi kalau pagi itu dingin kan, jadi mandi air hangat kan. Gue baru pertama di situ mandi bareng aja sama cowok-cowok Thailand kata gue. Tapi pakai daleman kan? Ya gue pakai daleman. Ya kali. Cuman serem aja sih kan, cuman ya. Siapa tahu dari belakang ya. Soalnya bukan orang Indonesia doang kan. Itu mandi bareng di situ. Ini jadi buat teman-teman nih kalau pertama datang ke Jepang tuh jangan. Tapi enggak semua kayaknya yang Senta yang lain kayaknya ada yang lebih proper. Sekarang lah. Mungkin lebih proper ya. Enggak kebetulan tempat gua doang itu yang aneh dah. Ya buat pesan teman-teman aja jangan kaget lah banyak. Enggak sesuai ekspektasi. 1 bulan awal kayak kayak masih hidup biasa lah. Iya. Terus ada lucu-lucunya nggak di Senta gitu dulu? Apa ya yang lucu ya? Ya ketemu orang asing aja sih kan budayanya kan tabrakan apa sih kan. Iya. Tapi kalau orang-orang yang bikin kesel banyak sih. Ya, orang Beton Vietnam ya Beton ya. Ya di mana-mana rebel kan dia kan. Udah ketemu orang kayak gitu lah. Iya, Kelakuannya aneh-aneh lah orang Beton. Di mana aja dapatnya. Artsongnya aja lucu menurut gua sih. Iya. Ya mungkin kalau pengucapan dari artikulasi ya, kalau di bahasa Jepangnya tuh Hatsuong kalau nggak salah ya, koreksi kalau nggak salah. Itu pengucapannya paling bagus menurut gue sih orang Indonesia sih. Enggak lah, bagus Jepang lah tolol betul. Orang asing Bang, kita bicara orang asing nih. Ya mungkin yang nggak tahu deh. Siapa ya? Menurut gua bener-bener orang ya mungkin soalnya lidah kita kan banyak bahasa kan yang tercampurkan dari Inggris, Arab, Belanda kan kita banyak kan. Jadi kayaknya tapi kita tetap kayaknya kalau pelapalan Cina sama Thailand kayaknya kita nggak bisa. Nggak bisa sih. Soalnya itu udah terlaluan deh. Thailand soalnya udah pakai nada kan mainnya kan.
nada rendah sama nada tinggi aja udah beda kan. Itu ibarat lidah tuh tawuran sama ini langit-langitnya tuh. Udah kalau kayak Jepang masih oke dah gitu. Cina nggak tahu deh. Terus abang nih pertama datang ke Jepang masuk Senta kan masak sendiri dong, iya nggak? Itu tuh abang udah proper belum dari rumah? Oh, gua harus bisa masak enggak nih? Masak apa lagi? Kebetulan kan dulu waktu masih pendidikan yang 6 bulan itu kan emang masak sendiri juga kan. Oh, masak sendiri. Oh, berarti abang udah ada basic dikit-dikit lah. Yang penting cuma nyampe Jepang kan nggak ada tuh bumbu-bumbu yang itu kan. Iya, bener. Tetap aja sih. Jadi belajar lagi tetap. Cuman dulu pas gua di Senta itu masakannya bergiliran per negara. Oh, per negara. Hari ini Indonesia nih yang masak, misalnya besok Vietnam, besok Myanmar yang masak gitu. Cuman gimana ceritanya? Lu masak apa? Cuman masakannya masakan Jepang tetap. Oh gitu. Kirain masak sayur kangkung, mampus lu. Makanya ngantuk lu. Yang dulu kayak apa kangkung? Enggak ada yang jual kangkung. Seandainya nih, aku masakin kangkung lu. Boro-boro aja tidur kau. Daripada beli kangkung, daripada bawa kangkung mending bawa baju kali. Keburu layu lu. Iya sih. Cuma itu. Cuman masakannya tetap masakan Jepang. Bumbu-bumbunya masak apa? Apa sih? Resepnya resep Jepang juga tetap. Abang masak apa kalau masakan Jepang? Gua kebetulan di seksi soji. Gua nggak bisa masak anjir. Yang paling gampang ya jaga niku. Niku jaga apa jaga niku? Jaga apa dah? Apa? Kentang, daging kentang. Jaga kali kentang. Iya, jaga niku. Lu jaga. Iya, ya gitu lah. Jaga niku. Itu paling gampang sih menurut gua. Gimana itu masaknya? Ya kentang sama diapain maksud gua? Biasa tumis biasa gitu, cuma dikasih apa kecap gitu loh. Tapi sarapan tetap bikin sendiri, masak sendiri. Oh gitu. Ya. Berarti itu buat siang doang? Oh, malam? Malam. Oh, siang sama malam berarti. Oh, siang malam. Oh, 2 kali berarti masak mereka. Kalau sarapan buat sendiri. Makanya kan bocah-bocah dulu pada bawa mie. Jadi ya yang simpel-simpel lah. Iya sih. Mie sambal terasi. Temen gue malah anibat anjir lah, gue nggak habis pikir itu. Nah, dia saking malasnya masak atau emang lidahnya mati rasa ya. Itu nasi anget. Dimasukin telur dong terus digado dimakan sama dia, kata gue nih orang. Kayak tamago kaki goang gitu ya. Tapi tamago kaki goang enggak dimasak emang telur. Enggak lah, gitu lah. Tapi masak gitu doang. Iya, emang gitu. Gak tau deh teman gue gitu aja orang. Abang enggak coba dilihat gitu. Gak bisa gue. Gue aja gak bisa kayaknya. Geli gue gitu-gitu. Ya kalau kuningnya doang sih mau bisa gue kalau. Enggak, kalau nasi sama kuning doang juga aneh. Yang penting ada sayur, ada lauk apa kayak yang lain terus diceplok itu masih oke. Kayak makan di Sukiya lah kan masih. Bener. Ada yang lain nih sebelum telur ada yang lain nih nasi sama lauk apa nih. Kalau nasi telur mentah doang kayak perut sedih banget ini apa. Aduh gila. Itu bener-bener gitu ya. Iya enggak tahu dia. Enggak tahu dia apa dikasih garam juga dikit kan gitu. Tapi dia ada lah dikit lah. Pokoknya calon istrinya kayak gampang aja itu. Masak nasi doang terus kasih air sama garam kayaknya cepet kaya anjir, cuannya gede, cepet kaya anjir. Tapi kebetulan dia enggak hemat-hemat banget juga, dia boros semuanya. Oh gitu ya. Makanya kayak abang dong. Enggak kayak temen gua. Enggak usah, gua usah sebut merek. Terus kelar nih 1 bulan nih di Senta nih. Masuk perusahaan dia enggak sih? Pertama, Oh iya bener. Di perusahaan nih Abang udah tahu job desk-nya belum sebelum masuk? Abang mau ngapain? Gimana ya maksudnya? Maksudnya tahu kerjanya apaan gitu? Enggak dulu lah. Belum lah. Taunya kita kerjaan apa kan udah di ini dulu dari perusahaan dulu kenalin nanti kamu di sini gitu. Enggak dari cuman dari waktu pendidikannya emang ditanyain kamu dulu kerjanya di mana? Maksudnya kan kebetulan gua kan kerjanya di mesin dulu. Jadi kamu kerja di mana dulu ditanyain kan di mesin, ada yang perakitan, komitate kan itu. Jadi jadi kerjaan kita di Indonesia ke Jepangnya juga gitu. Biar nggak kaget gitu lah ya. Biar nggak putih-putih banget lah pengalamannya gitu kan. Siap. Itu sebelum kan banyak nih teman-teman yang sebelum masuk perusahaan ada penyambutan upacara segala macam. Apakah abang sama teman-teman disambut kayak mereka gitu? Iya sih. Maksudnya karena orang Indonesia pertama juga kan dulu kan. Iya. Apalagi berangkat sekali 32 orang kan. Anjir banyak. Kebetulan gue magang nggak tahu ya. Makanya gue bingung dan udah pindah-pindah perusahaan jadi kayak nggak disambut gitu kan. Gue kan biasa kan dulu main dimanja orang perusahaan lah. Baik banget parah deh. Ngapa-ngapain kita kayak dikhawatirin banget gitu.
Lu nggak mati kan? Enggak juga sih. Dikubur di mana gitu. Terus kayak disambut dulu, dibuat. Jadi kita masih bisa kenal sama Saco, apa? Apa sih Saco? CEO ya, CEO. Sama kepala bagian. Pokoknya kenalan Saleman gitu, Saleman. Oh, bener-bener. Iya, makanya lu sambut gitu ya? Iya, makanya lu kenal. Kalau ketemu jadi masih segan lah gitu iya, kan. Nggak kayak sekarang kan kita gitu. Maksudnya ya gitulah, masih dikasih jamu makanan gitu. Pokoknya seru lah dulu waktu masih magang ya. Nggak tahu karena kita masih orang asing masih jarang, dia masih kayak excited gitu kan. Excited. Sekarang kan udah kayak kecambah. Iya, ini kayak sekarang anjir gua kerja kayak masuk nih. Udah lu sono kerja gitu doang aja dibiarin. Lah, gua enggak kenal sama sekali. Iya sama gitu. Bucu gua enggak tahu namanya tapi sekarang siapa gitu. Saconya siapa belum pernah lihat gua. Masa iya? Iya. Gua pernah lihat lah kan, dia sering itu kan patrol. Oh iya sih, tapi cuma enggak mungkin lihat tapi enggak itu Saco gitu. Ya, gua juga ya udah gitu doang sih sekarang mah. Karena orang juga udah sebel kayaknya kelakuan orang asing, banyak yang aneh dah kayak. Iya, kebanyakan tinggal. Dah. Makanya lu kalau misalnya yang aneh-aneh di Jepang, yang dampaknya bukan lu doang gitu. Sih. Semua juga kena yang baik-baik juga, yang enggak tahu apa-apa kena impactnya gitu kan. Ini buat temen-temen nih dengerin nih. Maka gue pernah benerin sepeda nih. Kan gue pernah lu coba sih tabrakan di Jepang aja. Itu sepeda apa motor? Hah? Sepeda. Gue mau lurus nih, terus mobil ada yang mau masuk, kan gue lewat jalur sepeda. Terus mobil ada yang mau masuk supermarket gitu kan, mau masuk. Dia nggak ngeliat gue apa gimana dah, terus nabrak gitu. Abang sepeda gue penyok, ya kan, tuh kan. Ya nelpon polisi lah, diganti rugi lah, pokoknya gue dapat ganti rugi. Pas gue mau benerin nih sepeda, gue bawa ke bengkel kan, bengkel sepeda gitu kan, mau pengen benerin. Gue dibentak-bentak anjir, dikira maling beneran. Gimana ceritanya? Makanya kayaknya dia banyak orang asing nih yang maling di sono nih, misalnya kan di daerah situ kan. Terus dia kayak stereotipnya dia langsung kayak orang asing nih, nggak ada yang bener gitu jadinya. Gue jadi kena impactnya kan. Padahal sepeda gue beli. Gue beli beneran gitu kan. Itu makanya. Sepeda biasa, sepeda gunung. Ya kalau sepeda biasa gue buang aja sih sebenarnya. Kebetulan road bike. Road bike. Mahal kan main kan. Jadi beli sendiri tuh. Hah? Beli sendiri. Nyolong. Berarti bener lagi yang tersangka yang bengkel ya. Ya, gue beli sendiri. Mahal dong. Ya road bike lumayan lah. 12 lah ya. Ya setara motor Indo lah, motor biasa lah. 14-an kurang lebih. Gituan lah secondnya. Anjir. Gue kebetulan beli second. Makanya itu second. Kisaran 14 second. 14 second. Gila. 14-13 lah. Kanemochi nah. Kanemochi. Apaan tuh? Banyak uang. Nggak ngerti Inggris. Terus ya udah gue dibentak-bentak gitu loh, gue langsung Terus gimana? Jadi nggak bisa digituin. Emang dia nggak nuduh gue maling, nggak nuduh maling, cuman nggak bisa, ini dari mana nih, kata dia sepeda gitu pokoknya pakai bahasa Jepang. Tapi abang pas pakai baju itu enggak compang-camping gua kebetulan. Mirip sih bener emang nih paling, makanya aduh aneh banget dah ini. Kok gua dibentak, gua pengen benerin sepeda ini kok dibentak gitu kan. Terus gimana? Ya udah gua cabut lah. Ya udah gitu. Gua juga enggak lancar-lancar banget kan dulu bahasa Jepang, masih awal-awal kan masih mau. Iya sih bener. Bisa balus lah gua. Kalau sekarang kalau gue sekarang gue piting gitu kepala gue. Anjir. Ribet lah kalau masalah sama orang Jepang juga lah. Terus masuk perusahaan nih. Abang kerjanya apa kalau boleh diceritain? Apa ya? Bikin adonan. Gue kebetulan perusahaan roti. Serius? Ya? Serius? Lah kan lu tahu sendiri, masa lu nanya serius apa enggak sih? Kagak ngerti gua. Kayaknya kita akrab deh, berapa tahun ini kayaknya kita deket deh. Iya sih. Dulu abang kerja di press gitu ya? Dulu ya. Pressnya apa tuh? Molding kah? Apakah? Molding gua nggak tahu ya. Gua ini metal press. Oh metal. Oh berarti metal. Metal gini ya? Bro. Bro gua gitu. Metal press tuh bikin ya bentukin besi lah, bekok-bekokin besi gua kerjanya. Berapa ton tuh boleh tau? Apanya? Apa? Kan press yang gede kan? Gitu. Berapa ton? Oh, 400 ton. Cuman gua dulu masih connect ya yang di 400 ton ya. Masih kayak ada orang Jepang yang ngerjain, gua kayak bantu-bantuin gitu. Belajar dikit-dikit doang. Selama 3 tahun gitu. Gua lah. Kirain. Gua kan biar malam juga pindah sekali.
Cuman perusahaan yang sama. Oh gitu. Setahun itu gua di yang 400 ton. Kerjanya ya kebanyakan nyusun abis di press nih, masukin ke kotak sih gua kebanyakan daripada ngoperasiin dulu awal-awal. Cuman terus gue pindah ke Gunma kan itu setahun, nggak tahu ada masalah apaan dulu gue di bukan gue sih, semua perusahaannya kayaknya ada ngelanggar aturan undang-undang gitu lah. Nggak tahu, gue juga nggak paham, nggak dijelasin di situnya kan. Orang perusahaan juga takut dah kayaknya, malu juga kan. Jadi terus gue terpaksa, nggak tahu itu hukuman dari pemerintahannya, terpaksa gue dipindah gitu. Tapi bidangnya perusahaan sama cuman gimana ya ngomongnya, dulu gue ngerjain AC kecil, ini sekarang buat AC gede dulu. Yang pindah yang buat dibuat di stadion, di stadion, di mall gitu. Oh iya. Yang dulu yang kayak buat rumah-rumah doang. Yang AC standar gitu ya awal-awal. Terus dipindah dari Siga dipindah ke Gunma tuh. Lanjutin magang 2 tahun di Gunma. Gitu. Terus boleh nanya pribadi nggak nih? Nggak boleh lah. Ngapain lo nanya pribadi gua? Menurut abang nih, kesan kerja selama abang kerja nih, orang Jepang sama orang Indo tuh gimana sih? Maksudnya kan banyak nih dari awal pastilah ditanamin, kalian harus nyontoh etos kerja orang Jepang gitu. Terus pada kenyataannya gimana menurut abang? Di mana gini ya sebenarnya, di mana-mana kan ada oknum kan, cuman masalah jumlahnya doang kan. Itu kenapa jadinya? Di Indonesia kan ada banyak oknum, di Jepang ada oknum, cuman di Indonesia lebih banyak doang oknumnya nih. Jadi kayak di Jepang juga pasti ada lah orang tolol, di mana-mana ada tuh orang tolol lah kan, yang males juga pasti banyak lah. Cuman kalau etos kerjanya dia emang kebanyakan emang kayak dunianya hidupnya dia emang buat kerjaan. Gue juga bingung lah itu. Oh iya. Ada yang sampai bener-bener nggak pulang gitu ya? Ada. Makanya gue juga bingung deh itu, ini orang betah banget di perusahaan gitu kan. Anjir, masa dia kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam ngapain dah gitu. Gue bingung deh itu, gak dibayar lagi katanya, gue denger. Anjir, gak dibayar gimana? Gue gak tahu ya. Yang biasa kan itu kayak leader gitu kan, kayak Hanco apa sih bahasa Indonesia Hanco? Iya, kepala bagian lah. Kepala bagian gitu. Makanya emang kerjanya nggak terlalu nguras tenaga kan, paling pikiran. Kerja juga di AC kan, ada ruangan ber AC gitulah di kantor kan. Cuman kan tetap aja kan hidupnya kayak di perusahaan doang. Iya, tapi range walaupun nggak dihitung per jamnya itu kan range-nya udah gede. Enggak, misal kalau dibayar lembur masih mending ya kan, dihitung lembur kan. Pasti persenannya kan juga naik kan. Iya. Ini katanya gue denger kayak loyalitas doang malah. Yang dibayar paling 2 jam gitu lemburnya. Kebanyakan gitu, leader gue juga dulu kayak gitu. Bilangnya aku lembur nggak lembur, gajinya sama baik dalam hati. Pokoknya gue mikirnya, anaknya nggak nyariin apa gimana gitu kan. Nggak punya bapak nih, kayaknya dapat duit doang nih bulan gitu, cuman nggak punya bapak, gimana tuh makanya. Iya sih bener. Kan makanya Sabtu kadang juga kan dia udah sibuk banget nih hari Senin sampai Jumat nih. Sabtu kadang masuk juga, anjing, orang nggak ada liburnya apa gitu. Emang bener sih. Kayak ibaratnya kita datang ke negara pengabdi gitu sih. Pengabdi ya, ngabdi sama kerjaan. Yang gini ya, halodeck yang gitu. bukan itu anjir. Apa itu kalau yang itu? Janganlah. Jangan disenggol. Halodeck. Kalau bukan bidan abang nggak mau ya. Itu mah oknum tapi banyak. Bukan, jangan bahaya itu. Disensor aja nih. Nggak usah. Nggak disebut apa-apaan. Tapi bener sih, gue juga kayak pertama awal datang tuh kayak anjir nih orang hidupnya kerja doang apa ya, kasihan emang. Ya Allah, enggak lihat orang sini gitu. Itu gue juga tapi nggak semua, ada juga orang Jepang yang ngeyel kayak males. Iya sih, kayak istirahat. Kayaknya dia betah banget istirahat, itu nggak tahu deh itu dia nyusun Lego apa gimana sambil istirahat kan, gue nggak paham deh. Banyak juga gitu. Terus ada nggak sih kesan-kesan yang paling wow, anjir gue di perusahaan ini kayak ada merasa benar-benar dihargai atau merasa benar-benar anjing lah nih perusahaan bagaimana, ada nggak sih? Kebetulan nggak ada ya. ada lah pasti ada ketemu yang baik-baik lah. Iya. Tapi di sini gue jarang, nggak yang perusahaan sekarang nggak. Gue nggak senang sama sekali. Kalau bukan karena duit, gue nggak bakal kerja di sini. Gitu, tapi gue waktu dulu masih mau, banyak banget orang baik beneran dah. Kayak ya mungkin awal-awal karena statusnya magang mungkin ya. Sekarang kan kita statusnya beda gitu. Nggak tahu ya masalahnya di situ apa gimana ya. Cuman orang perusahaannya baik-baik banget dulu. Kayak emang akrab itu, bercanda-bercanda masih gitu. Kayak nggak, sekatnya ada tapi tipis lah ya gitu.
sekat antara Enggak ada sekat. Enggak ada sekat sama sekali. Enggak, gua apa bos. Masa gua bawa sekat? Ya enggak gitu juga lah Gimana sih? anjir. Masa selalu sekat sekali? Maksudnya jaga jarak gitu sama lu Enggak ada jarak, enggak ada, belum corona juga. anjir. Enggak sih, enggak ada maksudnya. Tapi enggak nyampe kayak main keluar-luar ya, cuma di perusahaan doang. Iya. Ada juga sih yang main di luar yang baik banget sama dulu teman-teman ya. gitu ya. Gua kan dulu ada tuh kayak ujian-ujian kan karena masih magang banyak testing gitu Iya lah sih. kan. Biar Ya, Nihongo no nih Rishike. valid nih magang nih gitu kan. Sebenarnya kita tetap kerja juga, Iya cuman sih. biar kayak kesan magangnya nggak hilang. Heeh. Kayak ada pendidikan gitulah. Oh, gitu. Terus ada ujiannya gitu. Pas gua lulus ujian diajak mancing ke laut tuh Oh. sama leader gua dulu, baik. Gitu sih. Enak sih itu menurut gua. Iya, cuman gua kasihan dulu. Kenapa? Dia kan alat dari dia semua nih. Gua kan ke tengah laut, Ah. ke tengah laut terus alat dari dia semua, kayak Terus? ke pancing Ah. apa semua lah pokoknya dari dia. Terus pas lagi mancing enak-enak, temen gua pancingnya ketarik ikan jatuh aja. Ikannya gede berarti itu. Nggak tahu dah itu. Jatuh kan udah nggak bisa diambil lagi tuh. Ya ontot ge. Maksudnya dia udah baik nih, kayak apa alat dari dia semua. Hilang lagi pancing dia, apa joran dia sama reel-reelnya semua itu. Iya sih. Itu sih 1 jutaan bisa sih kalau yang mahal. Ya itulah pokoknya. Enggak loncat gitu. Kayaknya dia mikirnya nyawa gua kayaknya lebih mahal kan gitu doang sih. Bener sih. Biar gua tua juga. Tapi seru-seru. Dulu baik-baik banget orang serius. Iya enak sih. Dan juga dulu Sebelum banyak orang asing yang kelakuannya nyeleneh di Jepang iya ya. sih, bener, Orang-orang Jepang pada baik dah. Terus Semenjak juga udah ada kelakuan-kelakuan kayak tolol gitu kan itu kayak kita juga dapat impact-nya lah jelek lah jadi. Soalnya itu mulai dari awal sih, dari bagaimana seleksi teman-teman yang di Indonesia sebelum masuk ke LPK. Menurutku sih itu lebih penting sih ketimbang adab lebih penting daripada pengetahuan sih menurut gua gitu. Tapi susah Nur, gimana nyeleksinya coba kayak gitu. Soalnya kan LPK itu kan swasta kan. Iya sih, mereka marahnya duit sih. Iya, yang penting duit aja nggak sih gua ya. Lu punya duit lu boleh berangkat, lu bisa berangkat gitu. Minimal gak di rumah dah gitu. Jaminan gitu kan. Makanya jadi seleksinya nggak ketat-ketat banget kan. Iya sih. Tapi katanya itu apa sih yang negeri apa? Oh, IMM. IMM kan itu katanya cuman gua bayangin pendidikannya kayak tentara deh. Gue malah takut sendiri dah gue. Cuman nyampe Jepangnya mudah-mudahan bagus kan. Bagus sih. Soalnya seleksinya kan juga ketat kan. Mereka pasti lebih bisa jaga lah daripada teman-teman yang. Makanya gue ngeliat kemarin berita ada preman aja bikin geng gitu, kesel banget gue. Ngapain sih lu bikin geng bawa bendera anjing, kesel banget gue. Ya mungkin mereka berpikir cara mengekspresikan diri lah. Cuman gue mau ngomongin kan takut dikeroyok juga. Ya udah kita nggak perlu komentarin. Gue nggak punya temen di sini bertiga doang gitu. Lah dia bawa ratusan orang ntar gue gimana nih? Kalau gue sih wah bodo amat dah. Orang kita udah dari kapan gitu udah biarin dah. Cuman kan kitanya juga kan pasti jelek lah namanya ya. Kayak kamu orang mana? Orang Indonesia. Anjir benderanya mana nih gitu kan. Gua enggak bawa bendera gitu kan. Kalau bawa free Palestine boleh lah. Free apa? Free Palestine gitu. Kok ketawa sih anjir? Nih mau nanya lagi. Ngapain gua ngomong ya udah, lu boleh enggak tahu deh bebas tuh. Ya udah. Bebas. Tapi harus ada konteksnya juga sih. Jangan tiba-tiba lu ke mall bawa free Palestine orang juga ngapain sih orang mau gitu kan tahu gua. Terus nih kan banyak teman-teman nih yang di Indonesia kerja ke Jepang tuh sebulan berapa sih gitu. Masa iya? Iya banyak lah. Iya siapa coba? Apalagi yang siapa yang nanya kayak gitu gua nanya. Enggak siapa yang nanya. Ada lah, ada tetangga biasanya. Siapa tetangga lu? Enggak boleh sebut merek. Nih, kita yang gajian mereka yang ngitungin, tahu enggak sih? Iya enggak? Ya, cuman tapi emang kalau dibanding Indo lebih lumayan makmur lah, biar kita orang asing juga kan lumayan makmur lah. Maksudnya kalau buat makan lu nggak bakalan stres lah masalah makan sama kendaraan gitu, nggak bakal stres lah. Kalau bener. Lebih stres yang kerjaan doang sih paling di Jepang. Ya udah. Aduh, sorry guys. Tadi handphonenya mati jadi
nggak sempet ngelanjutin mungkin sekian Enggak, dari- bukan sebetulnya udah jauh banget gua udah ngoceh dari Oh, tadi gitu ya? anjing, panjang lebar HP-nya mati nih pada tahun nih. Gua udah bete jadi ya udah sini dulu lah. Jadi kita kayak bikin ginian, Udah. tinggal bikin doang, nggak ada persiapan apapun ya, jadi minta maaf Ya lah. masih Mama. awal-awal wajar sih. Ya gitulah sih. Ya, mungkin kedepannya mungkin bisa diperbaikin gitu. Padahal kayaknya masih banyak yang dikulik dari gua Eh, kan. Gua seru ya. Kayak gitu juga sih. Enak aja ngobrol gitu. Kan jarang juga narasumber yang bisa public speakingnya bagus juga. Enggak sih, kok gua kayaknya enggak lah. Oh, gitu. Gua kayaknya belibet gak sih gua? Enggak tahu juga gua. Ya ntar kita Udah, lihat gua aja juga. lah gitu ya. Apa dilanjut besok lah. Yaudah. Besok minggu depan Iya. tahun depan. Ya kalau banyak views-nya kita naik haji kali ya. Enggak sih. Jalan-jalan langsung, kita kayaknya sering cuti sih. Bos 1 bulan gitu ya. Orang nggak ngejamin ini Nur. Iya sih. Lu ninggalin kerjaan buat ginian nggak ngejamin. Iya, udah. Pokoknya terima kasih banget untuk malam ini. Lanjut. Besok mungkin ada cemilan apa ntar buat dibawa pulang lah gitu ya. Ya untuk teman-teman yang menonton, terima kasih. Mungkin kedepannya kita bisa perbaikin lagi. Terima kasih. Bye-bye. Iya. Kalau ikutan ngerekam gue lang.